Perkenalkan, nama saya Herjunto Saputra Marbun, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Untuk pemenuhan tugas KKNI, proyek dari mata kuliah Sosiologi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ika Purnamasari, SPD MSI. Di sini saya membuat video pembelajaran yang berjudul tentang materi kontrol sosial, ketertiban sosial, stratifikasi sosial, serta ketimpangan sosial. Di sini masuk kepada kontrol sosial. Apa sih itu kontrol sosial? Kontrol sosial merupakan suatu tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berguna untuk memberikan sebuah arahan terhadap peran-peran individu ataupun kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar terciptanya situasi bahkan keadaan masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini ada pengertian sosial menurut dari para ahli. Mereka mengemukakan pendapat. Pertama itu ada Bruce Chisolman yang mengatakan bahwa kontrol sosial adalah metode ataupun cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras. Yang berikutnya ini ada Joseph S. Roczek yang mengatakan bahwa kontrol sosial itu merupakan segala proses yang sudah direncanakan ataupun yang belum direncanakan sama sekali. Di sini proses ini memiliki sebuah sifat yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Berikutnya ada Peter Alberger yang mengatakan bahwa kontrol sosial itu ialah berbagai cara ataupun upaya yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Berikutnya ada fungsi kontrol sosial, terdiri dari beberapa poin-poin. Yang pertama ada mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Yang artinya sini proses penanaman keyakinan terhadap norma sosial yang baik sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan dalam masyarakat. Yang berikutnya ada memberikan imbalan kepada masyarakat yang menaati norma. Imbalan ini berupa dalam bentuk pujian, penghormatan, hingga memberikan hadiah yang berupa material yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tidak bosan untuk berperilaku baik kepada masyarakat yang menaati norma-norma. Yang berikutnya ada mengembangkan rasa takut. Di sini mengembangkan rasa takut yang berarti memiliki rasa takut akan pengarahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang dinilai menyimpang dari norma-norma. Dan serta rasa takut juga diajarkan dalam agama. Dalam agama diajarkan bahwa semua perbuatan yang menyimpang dari ajaran akan mendapat ganjaran hukuman yang akan didapat pada akhirat. Di sini ada poin berikutnya, mengembangkan rasa malu. Setiap individu ini memiliki perasaan malu jika dengan ukuran kadar yang berbeda jika melakukan suatu kesalahan ataupun sesuatu hal yang menyimpang dari norma-norma. Di sini juga ada menciptakan sistem hukum. Sistem hukum merupakan suatu aturan yang disusun secara resmi dan sistematis, disertai dengan aturan-aturan yang tentang ganjaran ataupun sanksi tegas yang akan diterima jika melakukan sebuah penyimpangan. Ini ada contoh dari kontrol sosial. Ada kontrol sosial sifat pengucilan yang merupakan tindakan pengucilan hubungan dari sekelompok orang terhadap seorang suatu masyarakat yang melakukan sebuah penyimpangan sosial. Berikutnya ada celaan. Celaan ialah tindakan kritik ataupun tuduhan terhadap suatu pandangan, sikap, dan perilaku yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan pandangan yang tidak baik. Di sini ada ejekan. Ejekan ialah tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata kiasan, perumpamaan, ataupun kata-kata yang berlebihan serta bermakna negatif. Di sini ada ketertiban sosial. Ketertiban sosial ini adalah sistem kemasyarakatan atau hubungan dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran masyarakat. Jika orang tidak menyadari apa yang bisa mereka harapkan dari orang lain, maka apa yang diperoleh berupa sedikit. Dan ketertiban sosial ini tergantung dari jaringan peran di mana setiap orang yang melakukan setiap kewajibannya akan menerima haknya. Berikutnya di sini ada unsur-unsur ketertiban sosial beserta contohnya. Yang
poin pertama ada tertib sosial. Tertib sosial adalah keadaan masyarakat dalam kehidupan tertib dan teratur sebagai hasil dari interaksi sosial yang berjalan secara harmonis. Sebagai contoh, seorang pendatang wajib melapor kepada ketua RT setempat untuk sebelum menginap di kampung yang meminta sumbangan pembangunan masjid. Berikutnya ada order. Di sini order adalah sistem nilai dan norma yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Sebagai contohnya, masyarakat desa yang melakukan kerja bakti membersihkan got atau selokan di kampungnya secara gotong royong. Dan berikutnya ada keyajikan. Keyajikan adalah keteraturan sosial yang reguler atau rutin sebagai hasil dari interaksi sosial yang mengalami pelembagaan. Sebagai contoh di sini ada seorang anak yang rutin pergi ke sekolah untuk belajar, sedangkan seorang pegawai rutin pergi ke kantor untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Berikutnya ada pola. Pola adalah corak hubungan sosial yang tetap dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya, dalam suatu pesantren ataupun di suatu pesantren, santri yang cium tangan ketika bertemu kiai. Meskipun di dalam pesantren juga para santri tersebut harus wajib ataupun secara norma yang ada harus sopan ataupun menghormati seorang kiai tersebut. Berikutnya masuk kepada proses interaksi sosial. Bagaimana proses interaksi sosialnya? Proses interaksi sosial ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif ini merupakan suatu interaksi yang menciptakan keteraturan, sedangkan disosiatif ini merupakan kebalikannya, yaitu menciptakan kekacauan. Asosiatif ini memiliki beberapa poin-poin. Pertama, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Dan disosiatif memiliki beberapa poin juga, yaitu persaingan, kontravensi, pertikaian, dan menimbulkan konflik. Kita masuk kepada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam lapisan masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, politik dalam lapisan yang berjenjang. Dalam pembedaan antara suatu posisi sosial dengan posisi sosial lainnya berupa pembeda ekonomi, perbedaannya, kekayaan sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan lain sebagainya lagi yang bersifat membeda-bedakan. Sini ada dasar pembentukan stratifikasi sosial, yaitu dasar kekayaan, yang dimana tingkat harga diri seseorang itu akan naik ketika dilihat melalui kekayaannya. Dan berikutnya ada dasar pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang yang dimiliki, semakin tinggi pula kedudukan sosial dalam lapisan masyarakat tersebut. Berikutnya ada dasar kekuasaan, yang dimana jika kekuasaan ini akan masuk pada lapisan atas dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibanding lebih hormat ataupun lebih tinggi statusnya dibandingkan kekuasaan yang lebih rendah. Itu merupakan dari perbedaan dari dasar kekuasaannya. Sini ada jenis-jenis stratifikasi sosial yang terbagi antara dua. Pertama itu ada stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial tertutup ini merupakan stratifikasi sosial yang tertutup terjadi jika suatu masyarakat tidak dapat beralih dari satu strata ke strata lainnya. Pada stratifikasi tersebut biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Stratifikasi sosial terbuka terjadi jika masyarakat dapat beralih dari satu strata ke strata lainnya. Ketika dasar stratifikasi yang digunakan kekayaan, apakah tiap stratifikasi beralih dari bawah hingga ke atas? Berikutnya ini ada ketimpangan sosial. Apa itu sebenarnya ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial ini merupakan sebuah keadaan di mana
terjadinya kesenjangan sosial, ketimpangan, atau tidak kesamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini bisa disebut sebagai suatu masalah dalam kehidupan sosial yang dapat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada faktor penyebab dari ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan. Faktor eksternalnya dapat seperti berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Misalnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena adanya sistem yang menghambatnya. Apa sih akibat dari ketimpangan sosial tersebut? Akibat dari ketimpangan sosial itu adanya kriminalitas ataupun kejahatan yang terjadi sebagai bentuk tingkah laku yang merugikan individu lain dalam masyarakat. Kedua, kemiskinan. Suatu kondisi di mana individu tersebut tidak mampu memelihara dirinya. Sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Selain itu, tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik maupun mental dari kelompok. Yang berikutnya ada turunnya moral. Kemerosotan moral akibat dari ketimpangan sosial yang tidak hanya dirasakan oleh sekelompok yang kurang mampu saja, tapi juga masyarakat yang mampu. Hal ini terjadi karena tumbuh dan berkembangnya sikap individualisme dan materialistis. Itu saja hasil dari pemaparan saya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya minta maaf, dan saya membutuhkan kritik dari para penonton agar yang berguna untuk membangun dari jalannya video tersebut. Sekian dan terima kasih.